pada kelas-kelas inklusif. Apakah ini berdampak kepada anak-anak inklusif atau tidak? Selanjutnya, subsistem dan subsistem. Nah, untuk subsistem siswa, yaitu partisipasi ABK anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi, sebagaimana yang dikatakan rekan saya tadi, bahwa dalam program ini, dalam kelas inklusif itu, semua anak itu diratakan. Maksudnya diratakan di sini adalah tidak dibeda-bedakan satu ajaran, satu pelajaran dengan uh, pelajaran lain. Tapi memang pasti tidak akan sama, tetapi bagaimana program ini uh, istilahnya hmm, dapat berdampak kepada ABK. Jadi metodenya itu pasti berbeda dengan kelas-kelas reguler, tetapi program ini diusahakan supaya anak-anak ABK itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh siswa-siswa reguler. Kemudian interaksi sosial antara ABK dan siswa reguler. Jadi di sini tidak ada perbedaan, baik itu ABK dan siswa-siswa reguler-reguler yang lain. Kemudian untuk guru, subsistem guru dan tenaga pendidik, di sini pemahaman tentang strategi pembelajaran eksklusif. Nah, pasti sebelum diadakan kelas-kelas inklusif ini pasti ada pelatihan-pelatihan khusus kepada guru-guru. Karena pasti beda cara menanganinya atau beda cara pengajaran kepada siswa-siswa reguler dengan siswa-siswa yang ABK. Pasti metodenya beda, kemudian bahan ajar beda dan banyak lagi perbedaan. Jadi sebelum adanya kelas inklusif ada uh, pemberian pemahaman kepada guru-guru untuk supaya semua siswa merata ke pemahamannya. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, ini saya katakan tadi bahwa supaya metodenya itu bisa uh, menyesuaikan baik itu ABK maupun siswa reguler. Kemudian untuk subsisten sarana dan prasarana atau media-medianya, aksesibilitas sekolah bagi ABK. Ada RAM-nya, ada toilet-toilet khusus untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian ada metode alat-alat atau bahan-bahan ajar bagi siswa-siswa khusus ABK. Kemudian ketersediaan materi ajar yang dapat diadaptasi. Nah, ini juga penting supaya materi-materi itu bisa beradaptasi baik itu kepada siswa reguler maupun kepada siswa-siswa yang ABK. Kemudian bagaimana dengan sistem di sekolahnya? Nah, di sini di subsistem juga pasti diperhatikan juga mengenai manajerial atau eh, pengelolaan di sekolah. Nah, untuk itu untuk menilai ini ada juga yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ini ialah kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif. Jadi di sini kebijakan-kebijakan sekolah, kebijakan-kebijakan guru, kebijakan-kebijakan kepala sekolah atau eh, itu harus berjalan sesuai dengan eh, ada yang ada di lapangan, baik itu untuk siswa reguler maupun ABK. Jadi harus berjalan bersama. Regulasi-regulasi yang ada itu harus berjalan bersama kepada atau merata kepada semua siswa. Kemudian pelatihan dan pendampingan bagi guru. Jadi
sama tadi bahwa sebelum diadakannya kelas inklusif ini, kelas adaptasi ini, yaitu terlebih dahulu diadakan pelatihan, baik pelatihan metode pengajaran, pelatihan menggunakan alat-alat ajar, kemudian eh, pelatihan mendampingi dan lain-lain kepada guru sebelum guru terjun langsung untuk mengajar di kelas-kelas inklusif. Kemudian selanjutnya, kemudian instrumen evaluasi apa saja yang dilakukan dalam evaluasi program ini. Nah, di sini yang digunakan adalah lembar pengamatan. Nah, untuk menilai interaksi siswa, di sini lembar pengamatan ini gunanya untuk yang pertama, untuk menilai interaksi siswa, kemudian metode apa yang dilakukan oleh guru, atau metode pengajaran apa yang dilakukan oleh guru, kemudian dan penerapan strategi inklusif. Kemudian ada yang kedua, instrumen apa, yaitu berupa angket atau kuesioner. Gunanya supaya untuk mengukur kepuasan siswa, kemudian kepuasan guru dan orang tua terhadap program inklusif ini. Jadi semua aspek-aspek ini dihitung memang, baik itu bagi siswa, inklusif maupun reguler, guru, dan sampai ke orang tuanya itu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, instrumen wawancara untuk mendapatkan masukan lebih mendalam dari siswa, guru, dan orang tua mengenai kendala serta perbaikan program. Jadi guna wawancara di sini adalah untuk kita mengetahui untuk eh, apa-apa saja yang harus dibenahi, kemudian apa-apa saja kegiatan yang harus dipertahankan, kemudian ditingkatkan, dan lain-lain. Next. Nah, ini eh, lembar pengamatan instrumen observasi untuk guru, yaitu yang pertama, guru menerapkan metode pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan siswa. Nah, di sini instrumennya. Ini salah satu contohnya, ya atau tidak. Kemudian dua, siswa reguler dan ABK berinteraksi baik selama kegiatan pembelajaran. Nah, ya atau tidak. Ini adalah dua contoh dari lembar pengamatan dalam evaluasi khusus untuk mengevaluasi observasi untuk guru. Kemudian untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Arwin untuk melanjutkan. Persilakan. Baik, terima kasih Saudara Budiman. Selanjutnya untuk angket evaluasi untuk siswa reguler dan ABK itu dapat kita lihat bersama contohnya itu. Yang pertama, saya merasa nyaman belajar bersama teman-teman dengan berbagai kebutuhan dan dalam hal ini menggunakan skala Likert. Sangat setuju, netral, dan tidak setuju. Begitupun juga dengan pertanyaan nomor 2, guru saya memberikan perhatian dan dukungan yang cukup kepada semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus. Lalu fasilitas di sekolah ini membantu saya belajar dengan baik. Nah, tentu skala untuk angket evaluasi untuk siswa reguler dan ABK ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan evaluasi program tersebut. Selanjutnya, untuk pedoman wawancara ini ada dua ya, mohon maaf salah ketik tadi. Yang pertama itu pedoman wawancara untuk guru itu contohnya dapat kita lihat bersama apakah tantangan utama yang Anda hadapi dalam mengajar di kelas inklusif, lalu sejauh mana pelatihan yang telah diberikan membantu Anda dalam mengelola kelas inklusif, lalu apa yang dapat ditingkatkan dalam sistem pemberlakuan inklusif di sekolah ini.
Selanjutnya pedoman wawancara untuk orang tua ini, namun mohon maaf kami salah ketik tadi, harusnya untuk orang tua tapi kami pakai kata guru di sini. Nah, ada 3 pertanyaan juga yang dapat menjadi contoh itu. Yang pertama itu, bagaimana pendapat anak Anda dalam lingkungan belajar inklusif ini? Lalu, apa kendala yang Anda hadapi dalam mengikuti pembelajaran? Apa kendala yang anak Anda hadapi dalam mengikuti proses pembelajaran? Lalu yang ketiga, apa harapan Anda terhadap program pendidikan inklusif di sekolah ini? Demikian apa yang bisa kami paparkan bersama dengan Saudara Budiman untuk proses selanjutnya. Saya persilahkan kepada Saudara Budiman untuk memandu. Terima kasih. Ya baik, Bapak dosen yang kami hormati serta teman-teman yang kami banggakan, itulah tadi materi atau tugas kami terkait evaluasi program yang diamankan oleh Bapak Prof sebagai pengampu mata kuliah di kuliah ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan atau ada yang misinformasi terkait materi kami tadi itu, jadi kami persilakan kepada teman-teman semua untuk mengacungkan tangannya untuk memberikan masukan, memberikan pertanyaan, memberikan pendapat terkait Izin materi moderator. yang telah paparkan kami tadi. Jadi kami persilakan. Mungkin yang pertama pada Saudara Sucipto, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan telah diberikan. Jadi ini merupakan sebuah program yang sangat menarik ya, inklusif, di mana semua siswa itu disamaratakan. Artinya memberikan pengajaran sama rata. Di mana kalau misalkan kita melihat program ini, tentu mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah pro kontra karena luarannya adalah apakah siswa ABK itu dirugikan atau diuntungkan ya. Jadi pertanyaan saya itu singkat, ketika kelompok atau sekolah itu menerapkan program, mengevaluasi program ini, bagaimana hasilnya? Apakah ditolak atau tidak diterima, atau diterima tapi dilanjutkan atau dilanjutkan? Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kemudian saya sedikit lagi. Di sini program apa inklusif, fokusnya ke siapa? Apakah fokusnya itu kepada ABK atau reguler atau dua-duanya? Dan apa namanya sedikit juga, apakah apa namanya siswa yang reguler ini istilahnya itu apakah itu juga dirugikan atau diuntungkan ya ketika melakukan pembelajaran inklusif? Apakah dia mengerti dari pemateri? Baik, Kak Dimengerti. Sucipto. Siap. Terima kasih, Kak Sucipto. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Sucipto. Kemudian kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Saudara Alin mengacungkan tangannya. Pada Saudara Alin, silakan. Baik, terima kasih. Jadi, adapun materi yang dibawakan teman-teman adalah evaluasi
implementasi program pendidikan inklusif. Nah, di mana program ini bagaimana siswa reguler disatukan dengan anak berkebutuhan khusus. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Saudara Sucipto tentang pertanyaan kedua, apakah ada dampak dari siswa reguler karena aspek aspek yang dinilai dalam program ini hanya dampak kepada program terhadap ABK itu sendiri. Kemudian mungkin itu tadi sudah ditanyakan oleh Sucipto, saya mempertegas. Kemudian saya yang bagian di apakah memang angket evaluasi ini untuk siswanya itu disatukan antara siswa reguler dan ABK, karena saya lihat di sini disatukan karena menurut pandangan saya sisi yang harus kita cari dampaknya. Jadi apakah dia berdampak dampak positif ke siswa reguler atau negatif, begitupun siswa ABK apakah dia berdampak positif dan dampak negatif ketika kelas ini disatukan. Jadi memang apakah instrumen angket ini untuk siswa reguler dan ABK-nya disatukan? Mungkin bisa itu jawab. saja dari saya. Program Saya yang kembali. Siap Kak Budiman. Ya, apakah? Oh ya, baru 2 pertanyaan, mungkin dari saudari yang lain, atau sambil menunggu pertanyaan dari saudari-saudari, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara-saudara. Mungkin Baik. Ya, ya, boleh. saya serahkan kepada Arwin. Ya, terima kasih Saudara Budiman dan juga Saudara Sucipto dan Alim yang telah memberikan pertanyaan diskusi yang menarik ini. Saya akan mencoba memulai menjawab pertanyaan dari Saudara Sucipto. Ini ada 3 pertanyaan ini. Terkait dengan pertanyaan pertama itu, yakni ketika sekolah itu mengevaluasi program, apakah program ini ditolak, diterima atau dilanjutkan. Sejauh dari hasil diskusi kami dengan Saudara Budiman, karena sesuai dengan instruksi dari Bapak Prof pas pertemuan pertama bahwa hanya membuat konsep, sehingga konsep ini hanya berupa contoh atau angan-angan, tetapi belum dilakukan secara langsung di lapangan. Tetapi saya akan mencoba menjawab karena kebetulan waktu masih S1 saya pernah menulis artikel terkait dengan implementasi pendidikan inklusif di sekolah ini, dan di salah satu sekolah di Toraja, dan hasil wawancara saya bersama dengan guru itu mengatakan bahwa sejauh program ini dilaksanakan, pendidikan inklusif ini dilaksanakan, memang banyak tantangan atau rintangan ya, khususnya jika menggabungkan anak yang berkebutuhan khusus ini dengan siswa reguler. Pada umumnya dalam proses pembelajaran itu seringkali terjadi bullying. Bahkan kadang anak yang berkebutuhan khusus ini juga, ya mohon maaf kalau misalnya penyakitnya kambuh lagi, maka bisa saja proses pembelajaran itu dihentikan. Nah, oleh karena itu, tetapi hal itu tidak terus-menerus terjadi. Artinya bahwa ketika anak yang berkebutuhan khusus ini betul-betul memperoleh perhatian secara khusus dari guru dalam proses pembelajaran tersebut, artinya peran guru di sini juga dituntut untuk bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut agar tidak patah semangat dalam mengikuti proses pembelajaran itu. Ya, sehingga sejauh pengamatan saya, program ini memberikan dampak yang
positif terhadap anak yang berkebutuhan khusus ini. Juga bagi orang tua anak yang berkebutuhan khusus ini, pada dasarnya tidak berharap anaknya ini bisa memperoleh kemampuan yang luar biasa di bidang akademik, tetapi berdasarkan informasi yang saya peroleh itu, kebanyakan orang tua yang hanya berharap anaknya ini supaya anaknya ini bisa didampingi pertama-tama. Artinya tidak merasa disepelekan atau dibeda-bedakan dari anak normal pada umumnya. Tetapi untuk evaluasi secara keseluruhan itu, saya belum pernah melakukannya, sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban yang lebih luas. Kemudian, apakah ada tanggapan untuk pertanyaan pertama ini, Saudara Sucipto? Ya, ada sedikit. Ya, silakan, Kak. Tadi kan saya melihat bahwa ada beberapa angket yang diberikan kepada kayak siswa, guru dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik ke angket yang diberikan kepada siswa atau yang akan dievaluasi. Kan kita sebelumnya mempelajari tentang kalau kita ingin memberikan angket kepada siswa, tentu kita memperhatikan bagaimana misalkan kesehatannya, mentalnya atau apa. Dan apakah jika kita memberikan angket kepada ABK itu maksudnya baik ya untuk dilakukan, karena kita melihat dari sisi mental mungkin dia begini ya, mungkin bisa dimengerti. Ya, saya paham, Saudara Sucipto. Ya, baik, saya akan mencoba menjawab. Memang beberapa anak yang berkebutuhan khusus, khususnya yang mohon maaf cacat secara mental ini, kemungkinan tidak akan menjawab yang diberikan ini berkebutuhan khusus, entah itu karena cacat tubuh, tetapi dari segi mental itu baik, maka saya kira angket ini cocok diberikan. Oleh karena itu, selain angket, ada beberapa opsi yang diberikan, khususnya lembaran pengamatan ini untuk menunjang supaya anak yang tidak bisa memberikan jawaban atau tidak bisa dipercayai dalam hal ini karena mengalami cacat mental ini, maka lembar pengamatan ini dapat menunjang informasi yang lebih baik dan benar. Karena disadari juga bahwa ketika hanya menggunakan angket saja, maka otomatis pasti ada anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa menjawab dengan objektif. Ya. Demikian, Saudara Sucipto. Jadi saya pikir untuk masalah ini sangat luas untuk kita bahas, karena mungkin di ABK itu terdapat banyak ya siswa berkebutuhan seperti misalkan tunagrahita, tunadaksa, dan Ya, itu kan perhatian yang beda. Grahita itu bagaimana, daksa itu bagaimana, tunarungu bagaimana, dan ya, artinya dari jawaban pemateri itu sudah sangat jelas ya, memberikan penjelasan berdasarkan jurnal yang pernah dibuat, dan saya ucapkan ya terima kasih. baik, terima kasih Saudara Sucipto. Lanjut kepada pertanyaan nomor 2 itu terkait dengan fokus ke siapa pendidikan inklusif ini. Apakah kepada anak yang berkebutuhan khusus atau kedua-duanya? Nah, sebetulnya pendidikan inklusif ini sendiri merupakan suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan semua siswa dalam hal ini tanpa memandang kemampuan, kebutuhan, atau latar belakang diharapkan dapat berpartisipasi dan belajar bersama dalam suatu lingkungan pendidikan yang sama. Nah, tentu tujuan daripada pendidikan inklusif ini sendiri ialah agar itu tadi tidak ada perbedaan atau tidak ada siswa yang merasa dibeda-bedakan dalam hal ini terkait dengan aspek pendidikan. Nah, tentu pendidikan inklusif ini juga
berlandaskan Undang-Undang Dasar ya, bahwa tentu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama dan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, fokus daripada pendidikan inklusif ini ialah untuk menyatukan anak yang berkebutuhan khusus dan siswa reguler ini untuk bisa memperoleh pendidikan yang sama dan merata. Artinya tidak ada yang dikecualikan. Demikian penjelasan dari saya, saudara. Apakah ada tanggapan? Siapa saya atau Alim ini? Saya Eh, Alim. Saudara Sucipto, ini baru Oh, masuk pertanyaan kedua ini, Kak. Ada ya, pertanyaan, ada 3 pertanyaan tadi. untuk pertanyaan kedua itu sudah jelas. Dan Baik. kayaknya pertanyaan ketiga juga artinya sama, Ji. Ya, betul Kak, karena dalam hal ini kalau kita mengacu pada tujuan dari pendidikan itu sendiri ya tidak ada yang dirugikan, namun dalam proses implementasinya itu ya mungkin karena pengaruh cacat mental dan sebagainya sehingga pada saat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mungkin karena mengamuk dan sebagainya sehingga ada siswa yang merasa dirugikan, tetapi pada dasarnya tujuannya itu ialah untuk memberikan pendidikan yang rata terhadap semua peserta atau semua siswa. Demikian, Kak. Tapi kira-kira ini satu lagi. Ya, silakan. Kira-kira ketika guru itu menilai siswa ya dalam satu kelas, Ya. apakah ada kemungkinan siswa ABK ini memperoleh nilai lebih tinggi daripada siswa yang reguler? Oh, baik. Terima kasih, Kak. Ini pertanyaan yang menarik. Uh, Hal ini dapat kita lihat pada subsistem manajemen sekolah itu, di mana poin pertama itu dikatakan juga perlu kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif. Lalu dalam hal ini kebijakan yang dimaksud ini, jika kita melihat dari segi akademik ini, tentu ada anak yang berkebutuhan khusus, khususnya mereka yang cacat mental ini, dalam artian tidak bisa seperti anak, tetapi ada yang betul-betul cacat tubuh, tetapi dari segi mental itu berprestasi, maka tentu proses penilaiannya itu sama. Tetapi jika anak yang berkebutuhan ini mengalami cacat mental, maka di situ ada kebijakan dari sekolah untuk memberikan nilai ya minimal nilai standar. Ya, demikian saudara. Jadi jawabannya ini, apakah memang ada kemungkinan siswa Ya, ABK ini lebih tinggi? ya betul Ya, Kak. oh iya, Eh, ya. Betul, karena salah satu kasus di asrama saya ada anak yang berkebutuhan khusus, memang tidak ada bakat sama sekali, bahkan dia tidak mau belajar kalau mata pelajaran IPA atau IPS, tetapi kalau soal matematika itu dia tidak ada yang kalah di kelasnya, dalam artian bahwa dia memiliki kemampuan yang eh, lebih di bidang tertentu dan saat ini anak itu sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba matematika tingkat nasional, tetapi kalau soal mata pelajaran lainnya itu tidak sama sekali. Bahkan dia keluar dari kelas kalau pelajaran itu sedang berlangsung. Tapi kalau matematika dia bisa ikut, bahkan dia menjadi siswa yang paling pintar di bidang tersebut. Demikian Kak Sucipto. Ya, saya kira kalau dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Selanjutnya Ya, mungkin terkait dengan pertanyaan dari saudara Adim, apakah ada dampak dari siswa reguler? Karena aspek yang dinilai ini hanya pada eh, anak yang berkebutuhan saja. baik, Arwin.
saya akan mencoba Ya, menjawab, nanti oh ya, kami silakan akan Saudara Budiman. Ya, silakan. baik. Sebentar ditambahkan. Ya, silakan Kak. Eh, apakah ada dampak bagi siswa reguler karena program ini disukan pada ABK saja? Ya, pasti kalau berbicara mengenai dampak, baik dampak kepada siswa ABK maupun reguler pasti ada. Tetapi ada di balik dampak tersebut pasti ada hal-hal positif yang akan didapat oleh siswa-siswa reguler, karena memang kalau melihat program ini baik dari metode pembelajarannya, kemudian ada fasilitas-fasilitas khusus, kemudian ada juga alat-alat bantu pengajaran, pasti itu akan memerlukan waktu yang lama dibanding pembelajaran yang dilakukan oleh langsung kepada siswa-siswa reguler. Tetapi ada pelajaran yang dapat diambil dari dampak ini. Mungkin yang pertama itu eh, berdasarkan fakta yang ada bahwa seringkali siswa-siswa inklusif itu, siswa-siswa ABK itu mendapat perlakuan yang kurang wajar di lingkungannya, baik itu bullying, baik itu perlakuan yang eh, tidak sama dengan siswa-siswa reguler. Nah, dengan adanya kelas ini, siswa reguler belajar untuk memahami dan menerima perbedaan yang ada, yaitu baik itu masalah keberagaman, baik keberagaman secara pemikiran, keberagaman secara fisik, maupun keberagaman secara lingkungan belajar. Karena memang kita ini tahu siswa harus dipahamkan dari awal atau sedari awal bahwasanya kita ini adalah makhluk yang heterogen atau makhluk yang multikultural. Kita ini banyak perbedaan. Jadi selagi masih anak-anak dan masih sangat-sangat mampu atau sangat mudah untuk eh, diberikan pemahaman atau diberikan dasar, kita pahamkan kepada mereka atau guru-guru memahamkan kepada mereka tentang adanya perbedaan-perbedaan yang ada, supaya saat semakin besar nantinya mereka sadar dan menjadi pelopor eh, pelopor multikultural atau masyarakat heterogen atau perbedaan yang ada. Kemudian mereka juga akan menjadi lebih empati atau lebih sadar, lebih peka, dan memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi terhadap teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian poin yang didapat oleh siswa reguler yaitu mereka berinteraksi dengan ABK, mendorong siswa reguler untuk lebih terbuka dan mampu memiliki cara yang berbeda. Kemudian mereka juga akan terampil dan berkolaborasi dan kerjasama yang lebih baik kepada eh, kepada siswa yang reguler yang lain maupun kepada ABK. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu siswa reguler mungkin merasa perlu beradaptasi dengan metode pembelajaran inklusif ini. Mereka akan fleksibel atau mengalami perubahan ritme belajar akibat strategi yang diterapkan untuk mendukung ABK. Jadi mereka itu fleksibel. Mungkin di sekolah-sekolah lain, sekolah umum, itu mereka sistem pelajarannya sama yang kita rasakan saat kita menjadi siswa. Tapi dengan adanya kelas inklusi ini, mereka jadi lebih peka, lebih fleksibel, dan lebih mereka juga ditanamkan dari awal tentang untuk mudah bersosialisasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Itu pelajaran yang mungkin juga akan didapat.
Kemudian motivasi untuk siswa reguler. Siswa reguler yang memiliki kesadaran inklusif dapat menjadi mentor. Nah, yang saya katakan tadi, dia akan menjadi pelopor, pendukung bagi teman-teman ABK mereka yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan mereka. Mungkin Saudara Alim ada yang ingin ditanggapi sebelum melangkah ke pertanyaan yang kedua. Oh baik, terima kasih dari Saudara Budiman yang telah memberikan contoh dan dampak dari siswa reguler, khususnya siswa reguler dari program kelas ini. Kan yang saya lihat tadi di aspek yang dinilainya teman-teman itu dampaknya saja terhadap siswa ABK. Kenapa tidak kita atau teman-teman itu mencantumkan juga dampaknya, jangan sampai kita hanya berasumsi bahwa seperti yang dikatakan Saudara Budiman tadi, dampak-dampak positifnya, tapi ternyata di sisi lain kita lupa dengan dampak negatifnya yang terjadi karena kita tidak mengevaluasi dari dampak itu, tidak dicantumkan. Mungkin memang secara penglihatan ya jelas mungkin ada dampak positifnya, tapi jangan sampai ada salah satu siswa reguler yang justru merasa tidak enak atau mungkin ya yang tidak diinginkan lah. Itu saja. Apakah memang betul-betul yang teman-teman evaluasi ini hanya dampaknya kepada siswa ABK atau juga dampak siswa regulernya? Baik, terima kasih atas tanggapan dari Saudara Alim. Jadi, evaluasi atau ancang-ancang evaluasi kita pada mata kuliah ini itu tidak hanya berfokus atau tidak hanya mengevaluasi kepada siswa ABK, tetapi di sini adalah kita mengevaluasi secara keseluruhan sesuai yang kami katakan tadi, baik itu kepada siswa ABK, kemudian siswa reguler, bahkan sampai kepada orang tuanya tadi diadakan evaluasi, diadakan instrumen tadi kepada orang tua, kemudian kepada manajemen, kepada regulasi yang ada, kepada kepala sekolah dan lain-lain. Itu semua diadakan evaluasi. Nah, output dari hasil evaluasi ini pasti adanya perbaikan-perbaikan apabila ada sistem atau ada yang kurang dari sistem inklusi ini. Tidak hanya memandang kepada ABK, tetapi kepada siswa reguler juga. Semua disamaratakan. Tidak hanya berfokus kepada ABK saja, tetapi kepada semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik itu dari atas kepala sekolah sampai kepada siswa, sampai ke fasilitas, sampai ke orang tuanya. Semua itu diadakan evaluasi. Mungkin itu. Izin menambahkan Saudara Budiman. Ya. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan dengan Saudara Kalim tadi, pada aspek yang dinilai tersebut, memang program ini cenderung berfokus pada anak yang berkebutuhan khusus, tetapi untuk menilai apakah siswa reguler menunjukkan sikap inklusif terhadap anak yang berkebutuhan khusus juga itu merupakan salah satu indikator yang perlu dinilai, mengingat ya sama halnya pertanyaan dari Saudara Karim tadi, jangan sampai ada anak yang merasa dirugikan. Artinya di sini kita juga mengantisipasi jangan sampai anak yang berkebutuhan khusus ini anak yang siswa reguler ini pada pendidikan inklusif ini juga bagi siswa reguler ialah bagaimana mereka bisa belajar untuk menjadi rekan sebaya yang baik, dalam hal ini membantu anak yang berkebutuhan khusus dan berkolaborasi bersama dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Demikian
dari saya kembalikan kepada Saudara Budiman. Yang sebelum ada tanggapan, mungkin Saudara Arwin, pertanyaan kedua, apakah memang angket disatukan antara siswa reguler dan ABK? Bisa Baik, dijawab terima juga. kasih. Ya. Ya, terkait dengan contoh angket yang kami sajikan di sini, terkait juga dengan pertanyaan Saudara Halim, apakah memang instrumen angket evaluasi ini disatukan antara siswa reguler dan ABK? Di sini kami menyajikan contoh dalam bentuk satu format saja, tetapi saya rasa jika ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya sensitif untuk diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus ini, misalnya pertanyaan apakah pernah ada anak yang berkebutuhan khusus mengamuk dalam kelas pada saat proses pembelajaran, tentu jika anak yang berkebutuhan khusus diberikan angket ini, mungkin mereka akan merasa kecewa atau bahkan marah. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika angketnya dipisah, namun dalam hal ini kami menyajikan contoh ini dalam bentuk satu format saja, karena ini hanya merupakan sebagian kecil dari contoh angket yang dapat diberikan. Khususnya poin pertama ini dapat kita lihat bersama, saya merasa nyaman belajar bersama teman-teman dengan berbagai kebutuhan. Ini tentu sangat cocok untuk anak yang atau siswa reguler, tetapi pada poin yang kedua dan ketiga ini lebih berfokus pada anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri, yakni guru saya memberikan perhatian dan dukungannya cukup kepada semua siswa termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian fasilitas sekolah ini membantu saya belajar dengan baik. Nah, tentu pertanyaan ini masih umum, tetapi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif dan dapat membuat siswa yang berkebutuhan khusus itu marah atau kecewa, maka alangkah lebih baiknya angket evaluasi itu dipisah. Demikian tanggapan dari saya kembalikan kepada Saudara Halim. Mungkin ada yang ingin ditanggapi. Baik, terima kasih tadi jawabannya dari pertanyaan pertama dan kedua, dan khususnya di pertanyaan tadi saya sudah menanggapi. Dan untuk pertanyaan keduanya, dan memang itu hanyalah contoh karena memang tadi dikatakan pada saat menjawab pertanyaan saya bahwa memang kita mengukur dampaknya kepada siswa reguler, artinya memang bukan karena untuk tidak enaknya kepada kata-katanya, tetapi memang harus diadakan karena ada memang pengujian efektivitas pengujian dampaknya terhadap kedua belah pihak yang Ya, mungkin betul. berbeda dampaknya dan harus memang dipisah, mungkin begitu Ya, betul, Saudara Halim. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saudara Budiman, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab lagi. Kepada teman-teman saudari-saudari, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan ingin materi kami persilakan. Wah, rupanya semua, tapi satu-satu dulu ya. Mungkin di ujung kanan saya yang paling kanan ada Fatin. Saya persilakan kepada saudari Fatin untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya,
tadi berdasarkan hasil pemaparan dari pemateri juga hasil diskusi dari dua pertanyaan sebelumnya, saya dapat pertanyaan bahwa apakah ada usia ideal untuk program inklusif ini? Apakah hanya sampai jenjang SD ataukah bisa jenjang yang lebih tinggi seperti jenjang SMP? Program ini ada kelebihan dan kekurangannya untuk siswa yang reguler. Mungkin itu pertanyaan saya. Usia ideal. Mungkin langsung saja dijawab oleh Arwin karena memang khusus pernah terjun kepada penelitian mengenai ini. Mungkin langsung dijawab oleh saudara Arwin mengenai rentan usia di sekolah inklusif. Silakan saudara Arwin. Baik, terima kasih saudara Fatin. Izin untuk menanggapi pertanyaan ini, apakah ada usia ideal untuk program inklusif ini? Sejauh pengalaman saya, mulai dari SD, SMP, dan SMA itu, dan terakhir pada saat melakukan penelitian terkait proses pendidikan inklusif ini, pada saat saya SD dan SMP itu saya memiliki teman yang dalam hal ini berkebutuhan khusus, artinya sekolah membuka untuk umum, dalam hal ini tidak membeda-bedakan bahwa apakah anak ini memiliki kebutuhan khusus atau tidak, sehingga yang berkebutuhan khusus ini ditolak. Hal itu tidak saya jumpai dalam proses pendidikan saya dari SMP sampai SMA. Oleh karena itu, terkait dengan usia ideal ini, tentu itu tergantung dari kebijakan sekolah itu sendiri pada saat siswa itu mendaftar, apakah siswa itu menerima atau tidak. Itu kembali ke pihak sekolah. Tetapi kalau kita mengacu pada undang-undang terkait dengan pendidikan itu, yang dikatakan bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan yang layak dan sama rata, tentu untuk usia ideal ini tidak menjadi masalah untuk anak yang berkebutuhan khusus bisa memperoleh pendidikan seperti anak pada umumnya. Demikian dari saya, Saudari Fatin, saya kembalikan. Bagaimana saudari Fatin? Apakah masih perlu tanggapan? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Jadi jawabannya itu tidak ada usia yang ideal untuk program ini. Ya, Izin menanggapi sedikit. ya silakan, saudara. Akan tetapi saya pernah baca di internet kalau usia yang ideal itu hanya sampai jenjang SD. Lebih tepatnya, lebih rincinya itu usia 10 tahun karena di atas usia itu anak-anak sudah siswa sudah tidak sudah memasuki usia puber yang tentunya akan ada pergolakan batin seperti penerimaan yang lebih kurang dibandingkan dengan anak SD. Bagaimana menurut Anda? Ya, baik. Terima kasih Saudari Fatin atas tanggapannya. Kalau menurut pendapat saya, mungkin pihak sekolah perlu mempertimbangkan lagi terkait dengan penerimaan anak yang berkebutuhan khusus ini, ya. Jangan sampai karena sekolah justru menolak, maka harapan dari anak tersebut untuk memperoleh pendidikan yang layak seperti anak pada umumnya itu jadi sirna atau jadi hancur, sehingga semangat untuk hidupnya akan semakin berkurang. Oleh karena itu, ya, secara pribadi saya berharap untuk usia ideal ini untuk penerimaan anak yang berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah tertentu ini tidak menjadi satu permasalahan, tetapi kembali lagi kita kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sejauh pengalaman saya bersekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA itu, saya memiliki teman-teman yang berkebutuhan khusus. Pun kalau anak berkebutuhan khusus itu disekolahkan di sekolah khusus itu mungkin pilihan dari orang tua. Tetapi kembali lagi tadi bahwa jika memang ada dasar
atau landasan hukumnya, ya tentu ini mungkin bisa menjadi pertimbangan lagi untuk ke depannya. Demikian Saudari Fatin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah jelas. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudari Yaya untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, apakah sudah ada kriteria atau indikator untuk menilai komponen produk dengan model chip yang Anda gunakan? Kemudian, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan jangka pendek dan jangka panjangnya? Dan apakah ini dinilai secara kualitatif atau kuantitatif atau digabung? Itu saja dari saya. Ya, terima kasih kepada selanjutnya pada Saudari Lilis Suryani mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan evaluasi program inklusi, yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa anak inklusi ini banyak macamnya ya. Nah, ketika sebuah sekolah menerapkan sebuah program inklusi, apakah ada anak atau anak berkebutuhan khusus dengan kategori tertentu yang bisa diterima di sekolah tersebut, atau siapapun itu diterima saja? Kan kita tahu ya ada yang low tidak terlalu ini kebutuhan atau kondisinya Ananda ini tidak terlalu masih bisa di-handle. Kemudian ada yang kategori menengah, kemudian ada yang mungkin ya sudah sangat sudah tinggi level untuk tinggi level kebutuhan yang dialami oleh anak tersebut. Jadi misalnya dalam sebuah sekolah itu yang diterima itu yang seperti apa saja yang bisa mengikuti program inklusif ini? Apakah semuanya diterima atau tidak? Dan tentunya ini pasti berdampak juga dengan target atau tujuan utama dari siswa tersebut mengikuti program inklusi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya sampai kapan siswa ini mengikuti program inklusi bersama dengan temannya dalam sebuah kelas, atau apa yang menjadi indikator utama bahwa program inklusi ini sudah dikatakan mencapai target dari tujuannya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah dirilis. Selanjutnya pertanyaan terakhir pada pertemuan kali ini untuk kepada Saudari Suci Aulia. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, tadi Kak Lili sudah memberi pertanyaan mengenai kriteria anak berkebutuhan khusus itu sendiri di sekolah tersebut. Itu tadi pertanyaan saya juga. Namun pertanyaan saya berikutnya itu ketika sekolah itu menerima anak berkebutuhan
berkebutuhan khusus, kemudian misalnya sekolah ini mengambil dia tidak menentukan kriteria, dia memasukkan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut, saya ingin menanyakan model pembelajaran yang diterapkan guru tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa ini mendapat kesempatan belajar yang setara. Apa model pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk memastikan bahwa semua siswa antara ABK dan reguler ini tuh memiliki kesempatan belajar yang setara. Kemudian tadi juga telah dijelaskan bahwa guru diberikan pelatihan khusus untuk menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Apakah ada juga pelatihan untuk orang tua siswa yang anaknya berkebutuhan khusus agar dalam pembelajaran itu bukan hanya guru yang berperan dalam pemberian pelajaran pada anak berkebutuhan khusus itu, melainkan peran orang tua juga tentunya ada dalam meningkatkan pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus ini. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Saudari Suci Aulia. Langsung saja kami akan jawab dari pertanyaan teman-teman. Saya serahkan kepada Saudara. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Saudari Yaya. Baik, Saudara Budiman. Atau pertanyaan Lilis juga. Ya, sembari mencari jawaban dari pertanyaan Saudara Yaya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Lilis terkait dengan apakah ada kriteria anak yang berkebutuhan khusus yang dapat diterima di sekolah tersebut. Terkait dengan kriteria daripada anak yang berkebutuhan khusus ini, tentu kembali lagi pada anak itu sendiri, apakah anak itu karena anak yang berkebutuhan khusus itu ada yang bisa berjalan tetapi cacat mental, dan ada yang cacat fisiknya, ada yang bisa berjalan dengan baik tetapi mentalnya cacat, dan ada juga yang mentalnya bagus tetapi tubuhnya yang cacat. Tentu ini akan menjadi pertimbangan yang perlu dilakukannya, dalam artian bahwa otomatis jika anak itu tidak dapat berjalan, maka tentu pihak sekolah akan mempertimbangkan. Ya, tentu akan dilihat juga dari ketersediaan fasilitas sekolah. Tapi terkait dengan adanya cacat mental dalam hal ini, entah itu karena efek Down syndrome, dan dalam hal ini mohon maaf kalau saya mengatakan tidak sampai pada yang namanya gila atau stres, maka tentu pihak sekolah itu akan menerima. Tetapi jika anak itu mengalami gangguan stres, ya tentu jika sudah mulai tidak bisa hidup dengan bersosial dengan orang-orang yang dijumpai, maka saya rasa siswa ini perlu dipertimbangkan apakah layak, karena jangan sampai justru di dalam justru malah melukai teman kelasnya. Tetapi jika cacat secara fisik, saya kira ini tidak menjadi
masalah untuk menerima anak tersebut selagi anak itu bisa datang ke sekolah dan mau untuk mengikuti proses pembelajaran bersama dengan teman-temannya. Demikian dari saya, saudari Lilis. Apakah ada tanggapan? Oh iya, terkait dengan jawaban tadi atas pertanyaan saya, berarti dalam satu kelas misalnya, maaf tadi ya, bagaimana dengan jumlah daya tampung untuk Ananda berkebutuhan khusus yang diterima dalam satu kelas, dan dalam satu kelas tersebut siapa saja yang menghandle, apakah guru yang mengajar itu anak reguler juga yang menghandle anak berkebutuhan khusus tersebut? Karena kalau misalnya kita misalnya ya untuk kategori anak yang misalnya ada cacat mental di dalam tapi tidak sampai ke tidak sampai level parah, tetapi dalam juga ada yang cacat fisik. Nah, berapa minimal daya tampung Ananda untuk mengikut untuk yang diterima dalam sebuah kelas untuk kelas inklusi? Baik, terima kasih saudari Lilis. Untuk terkait dengan jumlahnya, sejauh dengan pengalaman yang saya peroleh karena kan tidak sempat mengkaji dalam pembuatan konsep pendidikan inklusif ini, dalam artian bahwa jika level atau tingkat berkebutuhan khususnya ini tidak melebihi batas yang normal, maka berapapun jumlahnya saya kira ini tidak menjadi masalah. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan biasanya dalam satu kelas itu terdapat 1 sampai 3 orang anak yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini baik cacat secara mental maupun secara fisik. Bahkan ada juga yang hanya ada 1 orang dalam satu kelas, karena siswa yang mengalami cacat fisik seperti ini, saya kira hal itu masih jarang terjadi dan itu tidak terjadi lagi. Jadi terkait dengan jumlahnya ini, karena ini relatif berkurang, maka 1 sampai 3 anak yang berkebutuhan khusus itu saya rasa masih dapat didampingi. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang mendampingi? Ialah guru mata pelajaran itu sendiri yang berhak untuk memberikan pendampingan kepada anak tersebut, dengan catatan bahwa tentu dukungan serta perhatian yang lebih daripada guru itu sangat diperlukan. Tetapi untuk guru khususnya itu dalam proses pembelajaran itu tidak ada, artinya guru mata pelajaran itu sendiri yang langsung memberikan pendampingan yang layak. Demikian saudari Lilis. Apakah ada tanggapan saudari Lilis? Saudari Lilis? Saudari Lilis, apakah ada tanggapan? Maaf tadi saya tiba-tiba langsung keluar.
Oh ya, silakan Kak. Tadi saya tiba-tiba langsung keluar, jadi ada yang terlewat dari penjelasannya Arwin. Mungkin terkait dengan guru ya Kak. Iya, iya. Oh ya, baik. Terkait dengan guru itu sendiri tadi, ya tentu guru dari mata pelajaran itu sendiri Kak yang bertugas untuk mendampingi anak tersebut. Artinya memberikan perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam ruang kelas yang saat itu sedang mengikuti proses pembelajaran. Saudari Lilis. Iya. Oh, berarti hanya dihandle oleh satu orang guru ya? Ya, tetapi di sini kalau di luar kelas itu peran dari guru BK atau guru pendidikan karakter itu juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pendekatan serta perhatian. Bahkan dari semua guru pun dituntut untuk bisa memberikan pendampingan serta motivasi dan perhatian khusus kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri. Demikian, Saudari Lilis. Oh ya, baik. Dipahami untuk pertanyaan pertama. Baik, Lilis. Terima kasih. Terkait Oh ya, terkait dengan pertanyaan kedua yang menjadi indikator utama bahwa program inklusif ini sudah mencapai target sesuai dengan tujuannya itu, tentu kita akan melihat dari beberapa aspek ya, khususnya yang pertama itu apakah anak yang berkebutuhan khusus ini mengalami peningkatan di bidang akademik, dan yang kedua itu apakah anak yang berkebutuhan khusus ini dapat menjalin relasi yang positif bersama dengan siswa pada umumnya, karena tentu dua hal ini dapat menjadi indikator tercapainya tujuan daripada penerapan pendidikan inklusif ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga tentu kita perlu mempertimbangkan apakah anak berkebutuhan khusus ini, apakah anak atau siswa reguler ini tidak mengalami dampak positif daripada implementasi pendidikan inklusif ini, dan juga apakah mereka dapat menjadi rekan sebaya yang bisa membantu atau memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya. Tentu ini juga sangat membantu mereka dalam belajar menjalin relasi dengan orang-orang yang mereka jumpai, bahkan khususnya mereka yang mengalami kebutuhan secara khusus. Demikian dari kami, Saudari Lilis, kami kembalikan. Baik, berarti indikator ketercapaian dari tujuan program inklusinya ini kita bisa kelompokkan berdasarkan dari jenis atau jenis kebutuhannya si ABK ini kan. Jadi ini semua lihat ini mesti mencapai target akademiknya, target bagaimana berinteraksi secara sosial. Tapi Ya, dilihat dari segi itunya ya, berdasarkan dengan jenisnya, jenis kebutuhannya. Ya, karena jangan sampai anak yang berkebutuhan khusus ini sudah mengalami peningkatan di bidang akademik dan juga bisa menjalin relasi yang baik, tetapi justru anak yang normal atau siswa reguler ini justru mengalami perubahan yang negatif, dalam artian tidak bisa belajar dengan baik dan sebagainya. Tentu itu juga akan menjadi indikator dalam melihat tercapainya tujuan daripada pendidikan inklusif itu. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, langsung saja ke pertanyaan dari Saudari Yaya. Nanti teman saya Budiman akan menambahkan jika ini
jika ada yang perlu ditambahkan nanti terkait dengan apakah sudah ada kriteria atau indikator untuk menilai daripada program pendidikan inklusif ini dengan menggunakan model CHIP. Pada konsep ini kami belum menguraikan secara terperinci, tetapi pada bagian aspek pada aspek yang dinilai ini kami hanya memberikan gambaran singkat terkait dengan apa yang menjadi indikator daripada penilaian dengan menggunakan model CHIP itu sendiri, yakni bisa kita lihat pada poin pertama itu terkait dengan efektivitas daripada pembelajaran inklusif itu sendiri, yakni apakah metode pengajaran dapat mengakomodasi kebutuhan daripada semua peserta didik. Tentu ini berkaitan dengan poin pertama dalam model CHIP, yakni konteks di mana kita menilai kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan peserta didik. Lalu terkait dengan penerimaan siswa reguler terhadap anak yang berkebutuhan khusus menunjukkan sikap inklusif ini, tentu ini masuk dalam kriteria input di mana kita menilai sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program itu sendiri. Jangan sampai program ini dilakukan tetapi siswa reguler itu mohon maaf terkait dengan kesiapan tenaga pendidik tadi, lalu terkait dengan penerimaan siswa reguler dalam proses pelaksanaannya, lalu yang terakhir dampak daripada anak yang berkebutuhan khusus itu apakah mengalami perkembangan akademik dan sosial yang positif. Tentu ini terkait dengan produk atau output atau hasil akhir yang diharapkan dengan berpatokan pada model CHIP. Saya kira jawaban ini tidak terlalu terperinci karena kami tidak menggambarkan konsepnya secara spesifik, tetapi kami berharap dengan melihat aspek yang dinilai ini kita dapat melihat kriteria dan indikator yang menjadi penilaian dengan menerapkan model CHIP. Demikian Saudari Yaya, jika ada saran bagi kami dipersilahkan, jika ada tanggapan dipersilahkan. Tunggu, saya akan silakan Saudara. sedikit. Jadi tadi yang dikatakan oleh atau yang ditanyakan oleh Saudari Yaya mengenai kriteria atau indikator untuk menilai komponen produk dalam model CHIP. Nah, untuk indikator ada tadi yang dikatakan indikator jangka pendek maupun indikator jangka panjang. Kira-kira bagaimana menilai keberhasilan program ini atau mengevaluasi program ini? Mungkin yang pertama yang dilihat pasti perkembangan dari akademik, baik itu ABK maupun reguler. Apakah ada peningkatan? Jika ada peningkatan, maka program ini bisa dikatakan berhasil. Kemudian ada juga meningkatnya interaksi antara siswa ABK maupun reguler. Kemudian dari sisi guru, ini dalam jangka pendek, apakah ada peningkatan mengenai metode pembelajaran inklusif. Kemudian ada lagi kepuasan siswa, guru, dan orang tua terhadap program. Nah, tadi melalui beberapa instrumen, baik melalui angket maupun wawancara. Dinilai ini, yaitu apakah program ini seperti pertanyaan pertama tadi dari Saudara Cipto, apakah dilanjutkan, diperhatikan, atau dievaluasi. Nah,
Itu yang pertama keberlanjutan program pendidikan inklusif di sekolah. Itu dilanjutkan atau tidak. Kemudian yang kedua, kemandirian ABK dalam kehidupan sosial dan akademik. Kemudian kebijakan sekolah yang lebih inklusif serta peningkatan sarana dan perasaan. Kemudian dari pertanyaan kedua, apakah keberhasilan ini dinilai secara kuantitatif, kualitatif, atau mix method? Sebagaimana yang kami paparkan tadi bahwa ada beberapa instrumen yang kami gunakan, yaitu berupa lembar observasi, kemudian ada angket atau kuesioner, wawancara. Setelah melihat dari tadi bahwa instrumen yang kami gunakan, jadi kami dapat menyimpulkan bahwa itu adalah penelitian yang menggunakan mixed method. Mengapa? Karena angket kuesioner dengan skala Likert, yaitu untuk mengukur kepuasan siswa, guru, dan orang tua. Kemudian hasil akademik siswa ABK dinilai dan laporan perkembangan. Kemudian frekuensi interaksi antara siswa ABK dan reguler yang dihitung melalui lembar observasi itu bersifat kuantitatif. Kemudian ada juga tadi instrumen kami berupa wawancara. Dapat ditampilkan Arwin wawancaranya. Ini termasuk wawancara yang mendalam. Nah, ini untuk guru, siswa, dan orang tua untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan dampak dari program ini. Kemudian observasi perilaku dan interaksi sosial siswa ABK serta menerima siswa reguler. Itu jawaban dari Saudari Yaya. Mungkin bisa saya ringkas sedikit dari apa yang saya pahami jawabannya. Jadi untuk indikator penilaian komponen produk pada model chip yang Anda gunakan, itu beberapa kriterianya, metode pengajarannya guru, terus strategi pembelajaran yang digunakan guru, terus bagaimana sifat reguler memiliki sifat inklusif, kemudian fasilitas dan sarana pendukung untuk ABK, kemudian juga bagaimana perkembangan akademik dan sosial siswa ABK. Ini jawaban dari Saudara Arwin. Kemudian untuk jawaban dari Saudara Budiman, itu untuk komponen produk itu indikatornya perkembangan akademik, bagaimana juga siswa meningkat interaksi sosialnya, dari segi guru bagaimana peningkatan metode inklusifnya, kemudian bagaimana kepuasan siswa dan orang tua terhadap program. Untuk penilaian kriterianya itu atau untuk evaluasinya itu menggunakan kuantitatif dan kualitatif di mix. Jadi kuantitatif itu skala, akademik, dan observasi. Kemudian untuk kualitatif itu wawancara. Saya mau menanggapi ini untuk aspek penilaian yang tadi disebutkan sama Saudara Arwin dan Saudara Budiman. Ini khusus untuk komponen produk saja yang ditampilkan di PPT-nya. Maksudnya untuk komponen lain kayak konteks, input, proses, itu maksudnya sama semua kriteria penilaiannya. Aspek yang dinilainya sama untuk masing-masing komponen. Apakah kedengaran suara saya? Izin Kak Yaya, bisa diulang Kak? Saya kembali ke. Ya, silakan Kak. Untuk tiap komponen, tadi kan disebutkan kriteria-kriterianya. Sudah ada presentasi untuk aspek apa saja yang dinilai. Itu untuk tiap komponen chipnya, tiap komponen model chipnya yang kayak konteks, input, proses, produk, itu dia sama semua aspek yang dinilai. Itu saja pertanyaan dari saya lagi, tanggapannya.
Baik Kak Yaya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami kembali meninjau PowerPoint kami. Nampaknya di sini terdapat kekeliruan. Ya baik, terima kasih Saudari Ayaya. Ya kami mengalami kekeliruan khususnya pada beberapa aspek yang belum sempat kami jabarkan satu persatu terkait dengan indikator penilaiannya Kak. Terima kasih atas sudah mengingatkan. Atau ada dari Saudara Budiman yang ingin ditambahkan? Saya kira tidak ada. Ya, terima kasih Saudari Kaya atas masukannya. Sekali pertanyaan sekaligus masukan bagi kami. Ya mungkin kita bisa melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Oh. Bagaimana, Rin? Bisa melangkah? Ya, Budiman. Bisa melangkah ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Suci. Baik, sebelum melangkah ke pertanyaan jawab tanggapan selanjutnya, terima kasih Saudari Yaya yang telah memberikan pertanyaan dan telah mengingatkan kami. Baik, langsung saja melangkah kepada pertanyaan dari Saudari Suci. Ya, terkait dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam hal ini untuk memastikan bahwa semua siswa anak yang berkebutuhan khusus dan reguler ini memiliki kesempatan belajar yang sama. Tentu pada poin sub tentang subsistem guru dan tenaga pendidik dijelaskan terkait dengan pemahaman tentang strategi pembelajaran inklusif dan juga mengenai penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. Dalam hal ini kembali lagi kepada guru itu sendiri. Bagaimana model pembelajaran yang dapat merangkum atau dapat dipahami oleh anak yang berkebutuhan khusus dan juga siswa reguler. Tetapi kalau kita melihat dari segi fungsionalnya, kalau kita menggunakan metode ceramah, dalam hal ini guru memberikan proses pembelajaran melalui metode ceramah, maka otomatis jika ada siswa yang dalam hal ini mohon maaf tuli, otomatis dia tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Tetapi begitu juga kalau ada yang menggunakan metode diskusi, lalu ada anak yang berkebutuhan khusus itu bisu, maka otomatis anak itu tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi ini kembali lagi kepada bagaimana guru menyesuaikan situasi yang ada dengan metode pembelajaran yang digunakan. Tentu dalam hal ini ya perlu mempertimbangkan jangan sampai metodenya ini salah sehingga ada siswa yang tidak memperoleh pendidikan pembelajaran dengan baik. Jadi ini kembali lagi kepada gurunya itu sendiri bagaimana melihat situasi yang terjadi di lapangan. Jangan sampai menggunakan metode ceramah padahal ada siswa yang betul-betul tuli dan sebagainya. Itu yang perlu menjadi perhatian dari guru. Apakah ada tanggapan dari Saudari Suci? Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya ada sedikit tanggapan. Tadi telah dijelaskan dari Saudara Arwin bahwa pernah menuliskan artikel, pernah mewawancarai guru, betul? Ya betul Kak Suci, betul. Di situ apakah tidak dijelaskan oleh guru bahwa model pembelajaran yang dia lakukan pada pada anak yang berkebutuhan khusus
dan reguler ini agar pembelajaran mereka itu setara. Apakah pada wawancara saudara kemarin itu, apakah gurunya tidak menjelaskan mengenai model pembelajaran itu atau seperti apa? Sekiranya kalau memang ketika guru itu menjelaskan bahwa model pembelajaran seperti ini, kita sebagai guru di lapangan mungkin bisa mengikuti langkah-langkah yang mereka lakukan ketika kita mungkin menemukan siswa kita di sekolah juga memiliki ternyata ada siswa kita juga berkebutuhan khusus, mungkin seperti itu. Baik, terima Baik. kasih dari Mungkin Arwin? ya. Izin menanggapi dulu Kak Budiman, nanti ditambahkan Kak. Oke, siap. Ya, Silakan. izin berbagi Kak Suci terkait dengan hal itu. Pada saat melakukan proses penelitian kali lalu, saya tidak menemukan secara spesifik terkait dengan metode yang digunakan, namun ada hal menarik yang disampaikan oleh informan saya bahwa salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam memberikan pendampingan kepada anak yang berkebutuhan khusus dalam ruang kelas itu ialah terus menerus motivasi serta dorongan dalam mengikuti proses pembelajaran. Terlepas dari metode pembelajaran yang digunakan, tentu itu juga merupakan hal yang sangat penting, tetapi pendekatan kepada anak yang berkebutuhan khusus itu pertama-tama yang sangat perlu supaya anak itu tidak merasa bosan dan merasa tidak diperhatikan, karena kadangkala anak yang berkebutuhan khusus ini cenderung cepat merasa cemburu atau merasa tidak diperhatikan. Oleh karena itu, pemberian perhatian yang secara khusus atau mendalam dari seorang guru kepada anak yang berkebutuhan khusus ini merupakan hal yang sangat penting. Mungkin ini lebih kalau menurut saya lebih efektif daripada model pembelajarannya, karena biasanya kalau anak yang berkebutuhan khusus ini diberikan motivasi serta dorongan, maka semangatnya untuk belajar pun menyala-nyala. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Budiman untuk menambahkan. Silakan. Baik. Tadi kami kembali mengambil bahwasannya kami hanya menyusun lembar observasi, jadi kami belum turun langsung ke lapangan untuk melakukan evaluasi. Tetapi dari beberapa referensi ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menghadapi siswa ABK atau kelas eksklusif ini, baik itu ABK maupun reguler. Yang pertama yang mungkin bisa dilakukan itu pembelajaran diferensiasi. Apa itu? Yaitu guru menyesuaikan cara mengajar, konten, dan asesmen sesuai dengan kebutuhan siswa ABK dan reguler. Jadi tidak hanya ABK tok yang diperhatikan di sini, tetapi reguler juga diperhatikan. Nah, kemudian siswa bisa diberikan modifikasi tugas, misalnya siswa ABK dengan hambatan membaca mendapatkan materi dalam bentuk audio atau visual. Ini adalah tantangan khusus untuk guru. Kemudian yang kedua, cara pembelajaran atau sistem pembelajaran yang dilakukan guru adalah pendekatan ini memastikan pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa, baik reguler maupun ABK, dengan menyediakan berbagai format materi. Jadi tidak hanya teks, tetapi dalam berupa teks, gambar, audio, manipulatif, dan lain-lain. Seperti pengalaman saya juga, saya dapat mengatakan bahwa di pilkada atau pemilu itu khusus juga untuk bukan ABK, tetapi orang yang berkebutuhan khusus. Kan ada 4 bilik. Bilik yang paling ujung kanan itu adalah bilik untuk orang yang berkebutuhan khusus. Yaitu disediakan semacam gambar atau alat bantu untuk memilih yang memang didesain
sedemikian rupa. Yang datang langsung itu dari pusat. Ini salah satu contoh ya, mungkin bisa atau sudah diimplementasikan dalam dunia pendidikan juga di kelas-kelas inklusif. Kemudian yang kedua, model yang pengajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari siswa reguler dan ABK. Mungkin kemudian apakah ada pelatihan orang tua bagi siswa ABK? Nah, bukan hanya guru yang menjadi bahan evaluasi dalam evaluasi kita ini atau ancang-ancang evaluasi, tetapi program ini berhasil jika ada sinergi, bukan cuma dari sekurator, baik itu dari guru, siswa, dan komponen sekolah, tetapi guru juga berperan utama dalam keberhasilan program ini. Nah, yang dapat dilakukan oleh orang tua, khususnya orang tua yang anaknya orang tua ABK, orang tua ini bimbing untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Orang tua bisa mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan alat bantu belajar seperti teknologi untuk ABK. Kemudian orang tua perlu memahami bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga lingkungan keluarga. Materi pelatihan bisa mencakup cara berkomunikasi dengan guru untuk mendukung perkembangan anak. Ada kalanya juga orang tua diberikan pemahaman mengenai apabila anak inklusi itu tidak dapat berkomunikasi secara verbal, maka dapat melakukan atau si orang tua atau dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Saudara Arwin. Silakan, Arwin. Atau langsung saja kepada Saudari Suci. Ya, saya kira untuk dari saya Kak sudah jelas dan sudah sependapat dengan apa yang Saudara Budiman jelaskan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sudah sangat jelas dan dipahami. Terima kasih kepada Saudara Arwin dan Budiman. Terima kasih Saudari Suci. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasi, pertanyaan maupun masukannya. Itu sangat berguna buat kami, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya yang secara Spartan dan semangat untuk menjawab atau memberikan jawaban mengenai pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Arwin Dharma. Terima kasih Budiman Baik, dan teman-teman. Siap. Mungkin untuk sesi selanjutnya kami serahkan kepada dosen kami di mata kuliah ini, yaitu Pak Profesor Dr. Baso Intang, untuk menambahkan apa saja yang masih kurang dalam pembahasan kita. Kepada Pak Prof, kami persilahkan dengan hormat. Saya kira program ini ya relatif tidak masuk akal dilakukan seperti itu. Pertama, misalnya SD atau umur 10 tahun ke bawah, kurikulumnya berbeda. Kurikulum PLB berbeda dengan kurikulum SD. Umuran SMP,
kurikulum PLB Peburang SMP berbeda dengan kurikulum SMP. Kurikulum IPA, matematika, IPS, dan itu tidak ada istilah seperti itu di PLB. Ya, terkait dengan inklusi. Kemudian layakkah bermacam-macam tuna di dalam suatu kelompok atau suatu kelas? Tentunya kan pembelajarannya berbeda-beda. Tuna Sahita tidak digabung dengan tuna Daksa dan lain-lain. Kalau reguler digabung dengan bermacam-macam tuna, itu lebih rewel lagi. Kalau ditinjau dari segi rasional. Kalau ditinjau dari segi tugas, saya kira sudah bagus ya. Penjelasan dari Arwin dan juga berdasarkan pengalamannya. Dan juga banyak antusias atau apresiasi dari peserta penanya. Saya kira sudah cukup untuk hal itu untuk saya komentari. Kemudian kalau besok pagi kita kuliah pengembangan instrumen, bagaimana? Siapkah jam 9 atau 8.30? Mohon maaf, Prof. Untuk jam 9 itu kemungkinan tidak dapat karena di jam 10 ada mata kuliah yang lain Jam yang 10 dibawakan mulai. oleh jam 10, Prof. Mulai. Ya, Prof. Kalau jam 8 kita mulai besok, terlalu Tergantung pendek waktu. presenter. Terlalu pendek Presenter waktu. mungkin kalau jam 8 bisa, Prof. Tapi presenter mungkin presenter untuk besok siapa? Itu Sucipto dan Sucia. Mungkin kami tanyakan kepada Saudara Sucipto dan Saudari Suciauli apakah siap untuk memaparkan materinya? Untuk Kalau tidak siap, pengembangan instrumen sepertinya Saudari Nisrina Fatin. Iya. kalau tidak siap, nanti kelompok besok. Mohon maaf, Prof, untuk pengembangan instrumen, untuk kami kelompok 4, jadi kita perkiraan tanggal 27 kalau tidak salah, Prof, saya sama Suci, tapi untuk kelompok 3 kayaknya Nisrina Fatin sama siapa lagi satu itu? Untuk Nur kelompok 3. Alim. Nur Alim. Nisrina dan Nur Alim. Bagaimana Sucipto? Kurang tidak kedengaran. Untuk saya, Prof, saya kelompok 4, Prof, yang tampil terakhir. Yang tampil untuk ke depan atau besok itu Nisrina dengan Nur Alim, Prof. Oh ya, Nisrina. Bagaimana Nisrina besok pengembangan instrumen? Siap, insya Allah Prof bisa. Nisrina dengan siapa? Sama Nur Alim Prof. Nur Alim. Iya, Jam 8 ya. siap insya Allah. Ya, pengembangan instrumen. Saya kira dengan berakhirnya perkuliahan malam ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Prof. sama-sama. Terima kasih. Kita sama-sama live ya. Batin. Bagaimana itu Batin?
Keluar yang lain nah, keluar yang lain nah. Fatin, jangan dulu keluar, Fatin. Weh, nasesta ini Arwin aneh. Budi, nasesta ki Arwin kasihan. Menjawab. Ketawa. Pak Adi kapan masuk, Pak? Jam 8. Bagaimana caranya, Pak? Mau masuk Prof masuk. Astaga. Demi dulu, Pak. Soal. Iya, Pak, siap. Oke. Syukron. Assalamualaikum. Lanjut bareng ya. Fatin, bagaimana sih itu Fatin? Ya. Masalahnya tuh dulu aku chat kidul ini kali masih chatan Kak. Tunggu sedetik sayang. Baru-baru dibahas penjual coto ya. Ya Allah, ya. Ini kan begitu natanya, bagaimana nih Srina? Lagi kan ini chatan sama Kak Alim. Terus habis itu bilang, bagaimana Kak? Bagaimana nih Kak? Gasmi Kak? Bisa Kak? Bisa. Di GPT aku ambil semua ini Kak. Baru bilang, iya Pale, gasmi, gas. Aman gitu, selesai aja bilang. Apalagi Iya. itu materi itu Fatin? Oh, apa nih? Contoh butir skala. Butir skala. Oh. Ya Allah, sudah barusan sekali tadi aku selesaikan ya tadi sore. Tadi sampai di rumah kan tidur Kak. Iya. Sholat tidur, gitu. Kerja maghrib. Doakan Kak ya. Ya Allah. Terekam Fatin. Keluar nanti di WA lanjut. Iya, Bella. I love you. Iya. Hehehe.